Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini umum dikenal sebagai COVID-19. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan PSBB. Apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar atau biasa disingkat PSBB merupakan sebuah penyelenggaraan pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum dan mengkarantinakan diri sendiri di dalam rumah. Pembatasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain adalah peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan keagamaan, dan pembatasan kegiatan-kegiatan lainnya di tempat umum. Namun, tidak semua hal bisa berjalan dengan baik tentang kebijakan ini. Efek samping diberlakukannya PSBB, yaitu para pengusaha dan masyarakat lainnya menanggapi bahwa PSBB dapat menyebabkan sejumlah industri dan mata pencaharian menjadi tersendat. Salah satunya merupakan komoditas peternakan. Jadi, apa dampak dan peran peternakan terhadap COVID-19? Beberapa perusahaan produsen pakan ternak mencatat adanya penurunan permintaan sebagai efek dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Permintaan pakan ternak pada kondisi normal seharusnya bisa tumbuh sampai 20%. Dalam situasi ini, permintaan pakan ternak mengalami penurunan selama beberapa bulan terakhir. Merebaknya virus corona atau COVID-19 di beberapa tempat pun menjadi sebab anjloknya harga ayam. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh turunnya konsumsi ayam dan telur akibat ditutupnya berbagai restoran dan rumah makan. Kegiatan penetasan atau setting di hatchery dilaporkan turun sebanyak 25-35%. Padahal, industri pakan nasional banyak dialokasikan di perunggasan. Beberapa petani dan peternak yang sudah melek teknologi pun mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran. Salah satunya dengan dibantu di media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan supaya peternak tidak gulung tikar. Media sosial dapat menjangkau lebih banyak konsumen tanpa harus bertemu langsung. Fasilitas tersebut pun membuat konsumen lebih mudah mengakses produk hasil ternak yang diinginkan. Meski pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah sebagai upaya mengurangi penyebaran dalam menghadapi virus corona atau COVID-19, bukan berarti kita menjadi merasa aman dan tidak melakukan apapun. Kita harus tetap melakukan pencegahan COVID-19 dengan cara memperkuat kekebalan daya tahan tubuh. Beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi, seperti susu. Susu dan produk susu dilaporkan memiliki nutrisi yang tinggi. Bukti menunjukkan bahwa asupan susu dapat menjaga imun tubuh. Dengan minum susu, membuat tubuh menjadi sehat, tidak mudah sakit, dan mencegah dampak penularan COVID-19. Selain itu, bukti lain juga menunjukkan bahwa asupan susu dan produk susu mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes tipe 2, serta tekanan darah rendah pada orang dewasa, dan mencegah risiko komplikasi penyakit apabila terserang COVID-19.